はい、皆さんお疲れ様です。Konnichiwa, Darumawan des. Dan pada kesempatan hari ini, Selasa, pada pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sesuai dengan jadwal, saya akan mengajarkan kalian pelajaran mengenai hiragana, ya, yang dimana pada pelajaran minggu lalu atau sebelumnya kita telah mempelajari deret a, i, u, e, o, kaki, keko, sashi, su, seso, dan juga kita mempelajari mengenai teng-teng, ya, yang dimana dia merubah bunyi dari K menjadi G, ya, seperti K menjadi Ga, Ki menjadi Gi, Ku menjadi Gu, K menjadi G, dan Ko menjadi Go, dan juga mengubah bunyi Sa, bunyi S menjadi Z, ya, dari Sa menjadi Za, pengecualian Shi menjadi Ji, Su menjadi Zu, Se menjadi Z, dan So menjadi Zo, ya, beserta dengan contoh kalimat, contoh kosakata di sini, ya, yang disemani ini juga, ya, sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti, jadi jika kalian tertarik untuk mengulang lagi pelajarannya, silahkan cek di akun YouTube saya, di mana saya sudah unggah ulang, ya, video-video yang sebelumnya kita pelajari. Dan kali ini kita akan mempelajari deret yang selanjutnya, di mana deret tersebut merupakan deret T, ya. Dan sebelum kita ke deret tersebut, mari kita coba ulang sejenak apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Hai, minasan, ii desu ka? Hai, kita jawab bersama-sama. Seno. Ka. A. I. Su. So. Se. Sa. O. U. E. Ke. Ku. Ki. Dan Ko, ya. Yang dimana kita ulang sekali lagi, ini adalah Ko. Ketika dia berubah jadi dengan apa, jika ditambah teng-teng dia maka menjadi Go. Ki dengan teng-teng maka dia menjadi Gi. Ku dengan teng-teng dia akan berubah menjadi Gu. Ke dengan teng-teng dia akan menjadi G. E apakah bisa ditambah teng-teng? Tidak. U apakah bisa ditambah teng-teng? Untuk sementara saya katakan tidak. O apakah bisa ditambahkan teng-teng? Juga tidak. Sa apakah bisa? Bisa, dan berubah menjadi Z, menjadi za. C dengan teng-teng menjadi Z. So dengan teng-teng menjadi Zo. Su dengan teng-teng menjadi Zu. I apakah bisa? Tidak bisa. Apakah A juga bisa? Tidak bisa. Dan K ditambahkan teng-teng menjadi Ga. Dan yang terakhir Si apakah ditambahkan teng-teng menjadi Zi? Ya, karena di deret S tapi tidak menjadi Ji, ya. Ditambah teng-teng di sini akan menjadi Ji. Hai. Dan kita akan belajar menulis sekarang, menulis hiragana, yang dimana pelajaran hiragana tersebut akan kita pelajari dari sebuah buku, ya. Buku yang pernah saya beli kemarin, buku yang telah saya beli di Jepang, dan dimana buku ini mengajarkan cara menulis hiragana dengan rapi, ya, dikatakan dengan rapi, dengan cantik mungkin lebih tepatnya, ya. Jadi dengan beberapa urutan sehingga itu bisa kita terapkan, ya, yang dimana kita akan mempelajari dereta Chitsu Teto, ya. Dan sekarang kita akan memasuki pelajaran yang pertama, ya, kini pelajari huruf ta. Hai, ii desu ka? Apakah peralatan tulis kalian sudah siap? Baik, kita masuk ke ta sekarang, ya, yang dimana ta memiliki 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4 guratan. Jadi sekali lagi 1, 2, 3, 4, ya. 4 guratan dengan 1, 2, 3 peringatan di sini, ya. Peringatan pertama itu datang ketika kita menulis guratan kedua, ya. 1, 2. Yang dimana dikatakan di sini nih narameni hageru, ya. Yang dimana berarti ini adalah kita sageru, ya, mohon maaf, bukan ageru, sageru, ya, sagemas, yang berarti itu artinya turunkan secara diagonal, ya.
Sehingga ini garisnya tidak lurus, tapi kita belokkan di sini ya. Jadi satu, bukan seperti ini, tapi kita belokkan ya. Oke. Jadi satu, dua. Ardia-san, terima kasih dukungannya. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Baik. Dua. Lalu ketika kita akan beralih ke tiga di sini ya, ada buletan di sini ya dengan peringatan yaya akemas ya, yaya akemas. Jadi kurang lebih itu buka ya, buka ruang maksudnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah kita buka sedikit ruang, yang dimana ruangnya itu kita bisa perhatikan adalah di sini ya. Ketika di sini dia ketemu sama di guratan ketiga nih ya. Jadi kurang lebih buka kurang lebih seperti itu. Jadi 2, 3 kita samakan sedikit dengan guratan ketiga. Jadi seperti ini. Lalu dan guratan keempat menuju guratan keempat, di sini ada tulisan tsunagaru imeji de ya, yang berarti bayangkan garis penghubung. Tsunagaru penghubungan, berhubungan, imeji de. Jadi imeji imajinasi. Jadi imajinasikan penghubung gitu ya, kurang lebih ya maknanya. Ya, ketiga dan ya bayangkan penghubung. Terakhir ya, kurang lebih seperti ko ya. Ya, jadi satu miring buka ya, bayangkan ya, bayang gitu ya, imajinasi. Jadi satu miring buka bayang. Oke, satu dua satu dua gomenasai, buka ya, bayang. Oke, ii desu ka? Ayo kita coba tulis sekarang. Tano hiragana o kakimashou. Baik, siap ya. Jadi satu miring ya, buka bayang. Oke ya, sekali lagi ini ya, ketika membuka itu sama ya, kurang lebih kedudukannya. Ii desu ka? Kita coba tulis lagi. Satu miring buka, ini tidak perlu ya, garis seperti ini tidak perlu kecoret. Buka bayang. Oke ya. Jadi satu dua tiga bayang. Oke. Satu miring buka bayang. Oke. Sekali lagi. Satu miring buka ya, dan bayang ya. Dan yang terakhir satu miring buka ya, dan bayang. Oke. Telah kita tulis di sini ya. Oke. Dan sambil kita mengulas pelajaran yang telah kita pelajari kemarin ya, antara aiueo, kakiku keko, sasizu seso. Dari huruf ta, mau kosakata yang bisa kita bentuk ya. Yang pertama itu adalah tako. Tako. Tako seperti pada takoyaki ya. Dan apa kalian tahu arti dari tako itu sendiri? Ya, jadi tako itu berarti gurita. Oke, gurita, tako ya. Ka dan ko di sini ya, tanpa teng-teng ya. Kako, tako. I. Dan yang kedua kita punya sedikit panjang. Atatakai. Ka-i ya, atatakai ya, dari huruf a. Nah ini a ka i ya, tanpa teng-teng ya, atatakai ya, yang berarti hangat ya, atatakai, hangat. Dan yang terakhir ya, contoh ketiga yang bisa saya berikan itu adalah uta. Uta ya, uta yang berarti lagu ya. Jadi kita punya tako, atatakai
atatakai, atatakai hangat, dan uta, uta ya lagu. Hai, minasang ii desu ka? Dan kita berlanjut ke bagian selanjutnya, yakini chi. Ya, chi. Di mana chi di sini memiliki dua guratan ya. 1 2 ya. Chi 1 2. Meskipun ada 2 tapi peringatannya ada 1 2 3 4 ya. Oke. Jadi peringatannya itu datang ketika kita menuliskan guratan kedua semua ya. Jadi guratan pertama itu tidak ada, kecuali kalau misalnya kalian perhatikan dia tidak lurus garisnya ya. Tapi tidak masalah ya. Kalau misalnya kita mencoba menulis indah, maka seperti ini anunya ya, rumusannya ya gitu ya. Jadi agak sedikit naik ke atas ya. Jadi kita sedikit belokkan ke atas, bengkokkan. Ketika kita menulis yang kedua di sini, maka peringatan yang pertama itu adalah yang di atas itu lebih pendek daripada yang di bawah ya. Dengan peringatan mijikaku. Mijikaku pendek, nagaku dengan panjang. Di sini ya, pendek, panjang ya. Jadi 1 kita perkirakan pendek, panjang. Lalu ketika kita menuju yang ketiga dan terakhir, jadi di sini dikatakan yukuri magemas, yukuri mageru, atau kita artikan sebagai bengkokkan dengan perlahan, belokkan secara perlahan ya, pelan-pelan. Lalu di titik terakhir itu kita punya haraimas yang berarti tebas, oke? Jadi 1 bengkok, perkirakan pendek, udah pendek. Jadi tidak di sini ya, tapi di sini ya pendek, panjang, pelan-pelan, tebas ya. 1 pendek, panjang, pelan, tebas ya. Ii desu ka? Ayo kita coba tulis sekarang ya. Chi no hiragana o kakimashou ya. Jadi 1 ya. Jadi tidak lurus tapi agak sedikit ya kalau ingin menulis indah. Catatannya itu 1, lalu kita perkirakan tidak di sini tapi agak pendek ya. 2, dan juga yang di bawah tidak sedikit panjang, tidak pendek tapi dia sedikit panjang. 2. Lalu ketika yang ketiga, maka belokkan perlahan dan tebas ya. Jadi dia tidak stop seperti ini. Jadi dia kita tebas. Oke, ii desu ka? Jadi kita coba lagi. 1 bengkok, pendek, panjang, pelan, belokkan, dan tebas. Oke. Jadi bengkokkan, pendek, panjang, belok, dan tebas. Oke. Lagi kita sedikit belokkan, bengkokkan juga. Terus kita pendek ya, pendek, panjang, pelan, dan tebas. Oke, lagi 2 kali. Jadi belokkan, pendek ya, pendek, panjang, pelan, dan tebas. Oke. Dan yang terakhir ya, bengkokkan, pendek, panjang, bengkokkan lagi, pelan, dan tebas. Hai. Kita telah menyelesaikan ta dan ci ya. Di sini ya, ta dan ci. Yang dimana kalau misalnya kita bermain dengan kosakata sekarang ya, kosakata apa yang bisa kita rangkai dengan ci, yang pertama muncul itu adalah dari ci itu sendiri ya. Jadi ci itu berarti darah, ii desu ka? Jadi ci itu sendiri dengan 1 huruf itu membentuk sebuah kosakata ya, yang berarti darah ya. Lalu kita juga punya itu kuci ya, kuci ya, yang berarti mulut.
ya, mulut ya, yang dimana itu terdiri dari ku ya, ku ya, tanpa teng-teng ya, ku ditambah dengan ci, kuci, kuci ya. Dan yang terakhir kita punya shichi, shichi ya, yang berarti 7. Oke, shichi berarti 7 ya. Yang dimana itu terdiri dari ini ya, kosakata ini shi ya, tanpa ini, tanpa teng-teng, shi, dan ditambah dengan ci, shichi ya, berarti 7, yang merupakan sinonim dari nana yang juga berarti 7 ya. Jadi shichi dan nana itu sinonim ya. Jadi tergantung dengan penggunaannya nanti ya. Kalau misalnya kalian sudah belajar di tingkat yang lebih lanjut. Nah, ini ska. Dan kita akan melanjutkan ke selanjutnya ya, sangat gampang. Tsu ya, tsu, yang dimana ini punya hanya ada satu guratan ya. Tapi kita punya 1, 2, 3 peringatan di sini. Lumayan ya. Baik ya. Jadi 1 seperti yang kalian lihat ya, seperti ini. 1 ya. Yang dimana peringatan itu yang pertama itu, ini mungkin kita bisa lihat dari sini ya. Yang ketiga kita menulis garis ini dikatakan sama seperti sebelumnya ya. Yukkuri mageru, sama ya. Yukkuri mageru yang berarti pelan-pelan belokkan di sini ya. Bengkokkan atau belokkan di sini ya. Pelan-pelan belokkan. Lalu ketika kita akan membelokkan itu, kita harus hiroku akeru. Hiroku akeru yang artinya buka ruang yang besar ya di sini. Jadi dia tidak seperti ini, tapi dia kita besarkan ya. Oke, dan yang terakhir itu sama seperti ci juga ya. Harau di sini ya, yang berarti kita tebas ya. Harau ya. Yang sebenarnya pada dasarnya kalau misalnya kalian perhatikan ya, yang ini sama yang di atasnya kurang lebih mirip ya. Cuman bedanya ini agak ke bawah, yang ini dia agak di atasan ya. Kalau misalnya kalian bisa perhatikan ya, ini ke bawah, ini agak ke atas di sini ya. Yang pada dasarnya itu sama. Jadi bisa kalian tiru ya. Ini ska. Tapi ya tidak apa, kalau saya mencoba ya. Jadi 1 ya. Jadi pelan, lebar, tebas. Pelan, lebar, tebas ya. Jadi bukan di sini ya, tapi di sini ya, agak besaran ya. Ii desu ka? Hai, ja, tsu no hiragana o kakimashou. Oke. Ini kalau misalnya ada ekornya bisa ya. Ada ekornya ya, kalau misalnya kalian lihat tadi ada ekornya, ini bisa, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jadi 1 pelan, buka, tebas ya. Tidak pakai ekor juga tidak masalah sih ya. Jadi 1 pelan, buka, tebas ya. Kurang lebih sama ya. Tapi karena kita belajar menulis dengan indah ya, jadi kita coba pakai yang ekornya. 1 buka, tebas. Oke. Lagi. Ekor 1 buka, pelan, tebas ya. 1 pelan, buka, tebas. Oke. Dan yang terakhir 1 buka, pelan, tebas. Hai. Ja, tsu no hiragana o kakimashita. Ii desu ka? Dan contoh kalimat kosakata yang kita bisa bentuk dari tsu di sini itu yang pertama adalah tatsu. Tatsu ya. Tatsu yang berarti berdiri. Ya. Tatsu ya, dari huruf ta ya, yang tadi telah kita pelajari di awal, ta dan tsu. Tatsu berarti berdiri. Lalu yang kedua kita punya suci. Suci ya. Suci ya.
yang berarti tanah. Tanah ya. Suci ya. Tanah dalam artian di sini itu bukan tanah yang seperti tanah lapang atau saya ingin membeli tanah gitu, bukan, tapi dalam artian ini adalah bumi ya, tanah bumi ya. Oke, yang dimana itu lain lagi kalau misalnya tanah yang sudah dikapling, tanah yang sudah yang akan mau dijual, tanah yang ditinggali atau tanah kosong atau apa itu lain lagi kosakatanya. Sedangkan suci di sini maksudnya tanah itu sekali lagi adalah tanah dalam kategori itu adalah sesuatu yang secara umum dan biasanya itu kita bisa bayangkan itu sebagai bumi ya. Oke. Dan yang terakhir itu kita punya kutsu. Kutsu ya, kutsu yang berarti sepatu. Sepatu ya. Ku ya, yang ini ku tanpa teng-teng ya. Kutsu, sepatu. Hai, ii desu ka? Baik, kita melanjutkan ke bagian selanjutnya yang dimana kita punya T di sini. Oke. Dan ya kalau misalnya kalian perhatikan sini ada tsu ya, ada tsu di sini ya, kecil ya. Yang tadi juga ada tsu kecil ya di sini dan di sini ya. Jadi tsu kecil ini itu berfungsi untuk menggandakan kosakata yang ada di depannya, konsonan yang ada di depannya, huruf mati yang ada di depannya. Jadi ini dibaca yu, ini dibaca kuri kan. Jadi dibaca yukuri kan, yukuri. Nah, tapi kalau misalnya ada tsu kecil di depannya di sini kan yukuri. Jadi di sini k-nya itu jadinya ada 2. Jadi yukuri jadi yukuri. Yukuri gitu ya. Yukuri gitu. Ya, oke. Dan ini juga ya, yukuri ya. Yukuri. Jadi yukuri, k-nya ada 2 di sini ya. Jadi tulisannya itu menjadi kan tadi kayak gini kan ya. Ini yu. Terus ini kita punya kita punya ku ya. Kita punya ri. Maaf. Yu, kita punya ku, kita punya ri. Yu, ku, ri kan ya. Jadi kalau misalnya ada tsu kecil di sini, kita tidak baca yukutsuri, yutsukuri bukan, tapi jadi yukuri ya. Dia mengkari ku yang depan sini. Sedangkan yang di sini kita punya yutari di sini ya. Yutari. Ya. Yutari. Yutari ya. Yutari. Jadi ada tsu kecil di sini. Jadi bukan dibaca yutsutari kan, tapi yutari ya. Yutari, yukuri ya. Dan di sanalah tsu kecil itu berfungsi di sana ya. Ii desu ka? Baik, kita lanjutkan. Ya, kita ke T ya. Baik. T juga sama seperti tsu, memiliki satu guratan. Satu dengan 2 peringatan di sini. Peringatan pertama ketika kita akan menulis guratan pertama, gurat yang kenaikan ini peringatannya adalah yaya migi ue ni ya. Yaya migi ue ni. Yang berarti sedikit naik ke atas. Oke? Sedikit naik ke atas. Jadi kalian bisa lihat ini dia tidak lurus tapi dia naik ke atas ya. 1. Dan yang kedua adalah yutari sorasu yang maknanya sama seperti yukuri ya sebenarnya. Yutari sorasu di sini dan dia titik di sini. Jadi sorashimas itu sama, kurang lebih kita belokkan atau bengkokkan ya di sini ya. Jadi kanan atas, belokkan. Kanan atas, belokkan di sini. Ii desu ka? Kanan atas, belokkan. Baik, kita tulis te no hiragana o kakimashou ya. Pertama ke atas ya, agak ke atas ini ya. Lalu kita belokkan. Oke. T agak something nih ya. Kita coba beralih dulu di sini ya. Jadi agak kanan atas, belokkan. Nah, seperti ini ya. Lagi kanan atas, bengkokkan atau belokkan. Ya, T.
kanan atas, bengkokkan. Oke. Kanan atas, bengkokkan. Ini lurus malahan ya, gomenasai. Dan yang terakhir, kanan atas, bengkokkan. Hai. Te no hiragana o kakimashita. Kakimashita, ya. Yang dimana te di sini, kalau misalnya kita lihat kosakata, ya, dari kosakata itu te itu sendiri sama seperti ci tadi ya. Dia bisa membentuk kosakata dari dirinya sendiri, ya, dari satu saja. Yang dimana te itu berarti tangan, 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 ya, te, tangan. Oke. Lalu te yang kedua itu kita pinjam bantuan dari si kecil ini ya, yang dimana kita punya ki, ya, kita punya ki dan kita punya t di sini, kite, dan kita pinjam tsu di tengah-tengahnya ya, kecil ya, kite, ya, kite, ya, yang berarti perangko. Ya, perangko ya, kite, perangko ya. Kite bukan kitsute tapi kite, oke, karena dia tsunya kecil ya. Dan yang terakhir kita punya sedikit susah kosakatanya ya. Jadi katei, ya, katei yang berarti rumah tangga. Ya, jadi ini kosakata yang ya menggambarkan rumah tangga secara umum ya, yang ada kaitannya dengan rumah tangga lebih tepatnya. Dan kita masuki pelajaran terakhir ya. Kita memiliki 3 menit menuju 30 menit ya. Dan kita punya to di sini yang memiliki 2 guratan ya dan 3 peringatan. Oke. 1 2. Yang mana peringatan pertama di sini ketika kita menulis guratan pertama itu adalah nanameni. Jadi dia diagonal ya. Diagonal. Jadi dia tidak lurus garisnya tapi dia belok ya, diagonal ya. Lalu memasuki guratan kedua itu peringatannya adalah kita hiroku akemas ya. Beri ruang yang besar di sini. Hiroku akemas ya. Dan yang terakhir kita adalah tomemas, tomeru yang berarti stop ya, jadi tidak digurat gitu, tapi dia stop. Dan stopnya itu juga kalau misalnya kalian perhatikan dia sedikit sejajar di sini ya. Jadi nanameni diagonal, buka ruang. Ya ini juga kurang lebih sejajar ya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya sejajar. Buka ruang dan stop ya, sejajar. Desu ka? Kayak kita coba tulis to no katakana o kakimashou. Ya. Pertama diagonal, yang kedua buka ruang dan stop ya, yang dimana ini sejajar ya sama yang ini. Oke, kita coba lagi. To diagonal, buka ruang, stop ya. To lagi diagonal, buka ruang, sejajar, stop ya. To ya, diagonal, garis, buka ruang, sejajarkan dan stop ya, sejajar. To lagi 2. Jadi diagonal ya, buka ruang dan sejajarkan, stop. To ya. Dan yang terakhir diagonal, buka ruang, sejajarkan, to ya. To no hiragana o kakimashita ya. Yang dimana kosakata to yang bisa kita tangkap ya di sini. Yang pertama adalah adalah toi ya.
To, o, i. Toi, ya, yang berarti jauh. Jauh. Toi, ya, dari to, o, dan i. Mana dia? I. Toi, ya. Toi, jauh. Toi. Dan yang kedua, kita punya soto. Soto, ya. Soto bukan makanan, tapi ini bahasa Jepang. Soto. Soto yang berarti luar. Oke? Soto itu berarti luar, bukan makanan ya. Oke? Dan yang terakhir, kita punya toshi. Toshi. Toshi yang berarti tahun. Ya. Ya, tahun. Ya. Oke, kita punya to dan shi. Mana dia? Shi. Sini, ya, shi. Ya. Baik, dengan ditulisnya ta chitsute to pada kesempatan ini ya. Jadi ta chi tsu te to. Pada kesempatan kali ini maka berakhirlah kelas hiragana pada hari Selasa ini. Jadi yang telah bergabung dari tadi terima kasih telah bergabung, dan yang telah memberikan dukungan terima kasih telah memberikan dukungan, dan yang baru bergabung ya kita telah akan menyelesaikan kelas ini. Namun itu semua masih bisa dilihat di akun YouTube saya yang dimana akan saya unggah nanti, dan kalian bisa cek lagi jika kalian ingin mempelajari ulang atau mengulang lagi apa, atau kalian yang baru bergabung dan ingin ikut belajar ya bisa dicek di sana. Baik. Jadi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah saya akan ada kelas JLPT N5, dan pada pukul 8 itu ada kelas JLPT N4. Jadi bagi kalian tertarik bergabung, kita akan bertemu lagi nanti. Namun jika kalian akan ingin masih merasa belum cukup untuk menempuh mengikuti pelajaran tersebut, maka kita akan bertemu lagi besok di kelas hiragana pada jam yang sama ya, pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Baik, saya Darumawan, jadi sampai jumpa lagi nanti ya. Minasan arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Dewa mata.